Halaman 123, bab ke-35. Jazakumullah khairan. Bab ke-35, halaman 123. As-sabru ala aqdarillah, bersabar atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Jadi sabar ini merupakan ibadah yang paling agung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana kata Al-Imam Ahmad, dzakarallahu subhanahu wa ta'ala as-sabra fil Qur'ani fi 90 mawdi'an. Allah menyebut kata sabar di dalam Al-Qur'an itu ada 90 kali. Sehingga banyak sekali kata-kata sabar. Di antaranya wabashshiris sabirin. Kemudian innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wallahu yuhibbus sabirin. Banyak sekali kata-kata sabar. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah membersamai orang yang sabar. Di sini Allah katanya pakai innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bukan innas sabirina ma'allah. Tapi Allah mengedepankan orang-orang yang mengedepankan Allahnya. Tandanya ma'iyah khassah kata para ulama. Tandanya orang yang bersabar itu betul-betul dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya, dibandingkan orang-orang lainnya. Kemudian sabar ini juga ada berbagai macam. Ada sabar as-sabru ala maksiyah. As-sabru ala ta'ah. As-sabru ala musibah. Jadi sabar ada 3. Yang pertama sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kalau ini biasanya ketika kita dihadapkan atas pilihan untuk bermaksiat atau tidak, kita memilih untuk tidak bermaksiat. Berarti kita telah bersabar untuk tidak bermaksiat. Seperti kita dihadapkan, ini ada wanita cantik di depan kita, kita bisa menzinainya. Cuman kita memilih untuk tidak berzina, maka kita telah bersabar untuk tidak bermaksiat. Atau ada khamr di depan kita, kita menginginkan khamr tersebut. Kemudian kita bisa saja meminum khamr, tapi karena kita takut kepada Allah, kita meninggalkan khamr tersebut karena kita bersabar di atas untuk tidak bermaksiat. Adapun sabar dalam ketaatan, gimana? Sabar dalam ketaatan ya bersabar. Seperti meskipun ngantuk-ngantuk kita tetap salat subuh berjamaah. Meskipun ngantuk-ngantuk kita berusaha untuk memenuhi panggilan azan. Meskipun berat bekerja tapi kita tetap melakukannya karena ini dalam rangka mencari nafkah. Jadi hal-hal yang dalam ketaatan kita mampu bersabar di atasnya. Ini namanya as-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Yang ketiga adalah sabar karena ketika kita tertimpa musibah, ya. Ketika kita sakit, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kemudian ketika kita kena insiden dan sebagainya, ini musibah. Orang nggak ingin kena musibah begitu kan? Ini pun termasuk ke dalam sabar apabila kita bersabar atasnya. Yang mana yang paling utama antara sabar di atas meninggalkan kemaksiatan, bersabar di atas ketaatan, atau bersabar karena musibah? Kata para ulama, yang paling utama adalah 2 pertama, yaitu bersabar untuk tidak melakukan maksiat dan bersabar di atas ketaatan dibandingkan bersabar atas musibah. Mengapa? Karena ketika kita bersabar untuk tidak bermaksiat dan kita bersabar untuk melakukan ketaatan, kita bersabar untuk tidak minum khamr karena mampu padahal, kita bersabar untuk tidak berzina padahal mampu, kita bersabar untuk sholat subuh meskipun ngantuk-ngantuk, itu lebih utama karena itu ada pilihan. Kita bisa milih. Sedangkan ketika kita dalam keadaan musibah, kita nggak bisa milih. Cuma satu doang pilihannya, ya kan? Bersabar udah, mau nggak mau kan gitu. Makanya yang 2 pertama itu adalah ikhtiari, sabar pilihan. Sedangkan sabar yang ketiga ini, sabar yang selanjutnya adalah sabar ijbari, sabar terpaksa. Karena kita memiliki pilihan, otomatis pahalanya lebih besar. Orang bisa milih mau sholat subuh atau tidur lagi. Orang bisa milih mau minum khamr atau enggak. Orang bisa milih mau zina atau enggak, kan gitu. Makanya kata para ulama, sabarnya Nabi Yusuf ketika menolak ajakan yang Imratul Aziz untuk berbuat zina, itu lebih besar pahalanya daripada sabarnya Nabi Yusuf ketika dilempar oleh saudaranya ke dalam sumur. Karena sabar ketika diajak berzina itu adalah sabar pilihan. Nabi Yusuf bisa saja melakukan berzinahan dengan Imratul Aziz, yang konon katanya namanya Zulaikha. Tapi namanya ini nggak ada yang ijma ulama karena ini berasal dari Israiliyat. Sedangkan ketika dilempar nggak ada pilihan, otomatis mau nggak mau harus sabar, begitu kan? Makanya pahala sabar ini sangat besar sekali, ya. Dan sabar ini perlu dilatih.
Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang belajar sabar, maka Allah akan buat sabar. Itu kata Allah, kata Rasulullah SAW. Makanya semua akhlak kita bisa bersabar itu karena proses latihan. Nggak ada orang ujuk-ujuk pemarah tiba-tiba jadi santun, nggak ada. Bisa santun gimana? Latihan untuk menjadi santun. Begitu pula nggak ada orang yang tergesa-gesa tiba-tiba menjadi sabar, nggak ada. Semua butuh proses latihan. Dari mana bisa kita latihan? Dari mendengarkan ilmu, kajian, kemudian latihan proses praktek langsung. Ya. Makanya di antara ketika kita mendapatkan musibah, selain kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini adalah bentuk sabaran. Tapi yang paling tinggi adalah ridho atas dasar musibah tersebut. Dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi sebagaimana kata Aisyah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'ahu ma yuhibbu, Nabi SAW kalau melihat sesuatu yang disenanginya, maka Nabi SAW berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala macam kenikmatan. Wa idza ra'ahu ma yakrah, tapi kalau Nabi SAW melihat suatu hal yang tidak disenanginya, maka Nabi berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kenikmatan dalam berbagai hal. Bayangkan orang lagi kena musibah, tapi dia mengucap alhamdulillah. Tandanya dia ridho dengan keputusan Allah. Dalam kondisi paling sulit saja dia masih tetap memuji Allah. Inilah pahala besar daripada sabar. Nah, kita masuk ke dalam ayat di sini. Di sini Allah katakan, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali atas izin Allah. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa kita mendapatkan musibah, mendapatkan kenikmatan, apapun itu pasti dari Allah. Allah yang mendapat yang merestuinya, gitu. Izin di sini ada dua. Al-idhnu syar'i, al-idhnul kauni. Yaitu izin syar'i itu izin yang mana Allah Subhanahu wa taala senang dengan hal tersebut. Adapun al-idhnul kauni, Allah mengizinkan, tetapi terkadang Allah tidak senang dengan perbuatan tersebut, tapi ada hikmahnya di belakangnya. Contoh, Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam, bahkan mengizinkan iblis mengabulkan doanya bahkan untuk hidup sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Ketika iblis itu bilang, "Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat." Kata Allah, "Qala fa innaka minal munzirin." Doamu terkabul. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan hidupnya sampai hari kiamat. Sebetulnya keberadaan iblis ini menyusahkan manusia enggak? Menyusahkan. Tapi karena ada hikmah di balik itu semua, Allah jadi tahu yang mana yang betul beriman dan mana yang imannya bohongan. Karena ada iblis. Kan gitu. Kalau dia bisa melawan iblis, maka berarti dia imannya jujur. Tapi kalau dia kalah dengan iblis, maka berarti imannya tidaklah jujur. Kan gitu. Jadi ada hikmah dari balik izinnya Allah tersebut. Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pasti akan diberi petunjuk hatinya. Allahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di sini di antaranya adalah perkataan Alqamah, ya, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yuslim. Yaitu seorang yang ketika mendapatkan musibah, dia tahu ini musibah dari Allah, kemudian dia ridho dengan musibah tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan kesabaran, ketika kita mendapatkan musibah, sabar itu wajib. Sabar itu wajib, menerima bahwa ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ridho ini hukumnya mustahab. Dia diangkat di atas derajat sabar. Kalau ridho itu maknanya dia senang bahwa dia dikasih musibah itu senang. Gak semua orang bisa. Ya. Saya ngomong di sini, ini teorinya aja. Saya sendiri belum tentu bisa, Pak. Kita misalkan ketika kita kehilangan orang kita cintai, bilang alhamdulillah ala kulli hal, berat rasanya, Pak. Orang tua kita misalnya meninggal, lupa ayat tuh, Pak. Lupa ayat tiba-tiba. Innallaha ma'as sabirin, lupa. Yang diingat adalah masa-masa ketika kita bersama dia. Ya, apalagi kalau kita kehilangan anak kita, kehilangan orang tua kita, bisa-bisa lupa. Tapi butuhlah kita diingatkan oleh orang, gitu kan? Tepuk pundaknya orang, "Hei, ingat ayat ini." Baru ingat lagi. Ya. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, "Ithnani finnas huma bihim kufrun." Ada dua orang yang mana melakukan kekufuran. Nah, kufrun di sini bukan kufur akbar, tapi kufrun asghar. Jadi kalau kufur kecil,
kufur kecil itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi dosa besar. Terkadang Nabi SAW menggunakan kufrun, maknanya adalah kufur kecil, yaitu at-ta'nu fin nasbi wan niyahatu 'alal mayyit. Yaitu ta'n itu maksudnya adalah mencaci nasab, mencaci maki nasab. Kata para ulama maknanya dua. Yang pertama adalah tidak mengakui nasab seseorang. Ini nggak boleh. Oh, seorang mengakui dia keturunan Rasulullah, kita akui. Nggak boleh kita bilang, palsu nih Habib. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi hukum asal nasab adalah dipercaya. Ya. Al-aslu fil ansab mu'tamanun. Sebagaimana kata As-Sarqasi dalam kitabnya. Ya. Jadi kalau orang dia mengakui, saya keturunan bangsawan, saya keturunan Raden segala macam. Kita mengiyakan. Adapun kalau dia bohong, ternyata ya udah dosa dia sama Allah. Kita hanya membenarkan apa yang dia ucapkan saja. Ya. Ini yang pertama. Kemudian juga kita nggak boleh menghina dari sisi nasabnya. Jadi kita nggak boleh nih main suku gitu kan. Suku ini dan sebagainya. Nggak boleh. Ya. Kemudian an-niyahatu 'alal mayyit. Ini di antara dosa besar juga adalah an-niyahah. Niyahah itu maknanya dia teriak-teriak ketika orang yang dicintainya meninggal dunia. Jadi niyahah itu meratapi mayit. Itu nggak boleh. Makanya ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, nangis boleh nangis. Sebagaimana Nabi SAW juga nangis. Tapi nangis Nabi SAW ketika kehilangan anaknya Ibrahim. Ibrahim ini lahir dari Maria Kiptiyah. Ya. Nabi SAW nangis. Cuma Nabi SAW nangisnya enggak teriak nangisnya. Tapi diam. Ya. Hanya terdengar isak tangis beliau saja. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan Nabi SAW, wa innal aina la tadma. Ya. Kemudian wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata itu bersedih. Ya. Dan hati itu terpilu atas kepergian wahai Ibrahim. Dan kami tidak mengatakan wala naqul illa ma yurdi rabbuna. Kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi saja. Jadi kita enggak boleh, seandainya fulan masih hidup, seandainya fulan masih hidup, enggak boleh. Ya, itu tandanya ada bertentangan dengan tema ini, yaitu kita berarti tidak ridho dengan keputusan Allah. Maka ketika seorang meninggal dunia, itu kan berarti kan takdir Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan dia meninggal dunia. Ya. Maka kita ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meratapi, tandanya berarti kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Ini agama Islam. Di agama-agama lain, orang yang meninggal, mereka yang cintai mereka meninggal, justru malah menjadikan ratapan itu sebagai apa? Sebagai perlombaan. Ya, jadi kalau semakin meratapi, tandanya dia semakin cinta dengan orang yang dia cintai tersebut. Ini salah. Dalam Islam kita ada aturannya. Ya. Kemudian di sini juga sebagaimana hadis Al-Bukhari Muslim muttafaqun alaih, laisa minna, bukan di antara golongan kami. Nah, kalau Nabi SAW bilang laisa minna, bukan di antara golongan kami, maknanya adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Bukan di golongan kami. Yaitu siapa? Man darabal khududa wa syaqqal juyuba. Orang yang memukul-mukul pipi, darabal khudud. Jadi dulu kebiasaan orang jahiliyah, ketika orang yang mereka cintai meninggal, maka mereka memukul-mukul pipi mereka. Tanda bahwa mereka tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqqal juyub, kemudian mereka merobek baju-baju mereka. Syaqqal juyub. Biasanya dilakukan oleh kebanyakan wanita, ya. Wanita. Makanya mengapa wanita itu tidak disunahkan untuk mengantarkan mayat ke dalam kuburan? Karena dikhawatirkan wanita akan meratapi dengan dalam berlebihan, gitu ya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan juga orang-orang yang menyeru dengan dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah maksudnya gimana? Yaitu fanatisme. Fanatisme terhadap golongan, fanatisme terhadap kelompok, fanatisme terhadap partai, fanatisme terhadap organisasi, fanatisme terhadap afiliasi, fanatisme terhadap guru, fanatisme terhadap organisasi masjid dan sebagainya. Membangun al-wala dan bara di atas itu semua, bukan di atas agama Islam. Adapun agama Islam yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, membangun wala wal bara, loyalitasnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika engkau mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka aku wala denganmu. Nah, jadi patokannya adalah bukan organisasi, bukan afiliasi, bukan si fulan ngikut ustadz ini, saya ngikut ustadz ini berarti saya beda dengan dia. Tapi bisa begitu. Patokannya adalah mengukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Gimana cara mengukur Sunnah? Kita belajar. Nah, belajar dengan terus belajar menuntut ilmu. Jangan terpaku dengan dengan ilmu yang terbatas kita. Ya, harus menuntut ilmu terus. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW katakan, "Idza aradallahu bi'abdil khair, ajjalallahu lahu bil 'uqubah fid dunya, wa idza arada bi'abdihi syarr,
amsaka anhu bidhanbi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan percepat hukumannya di dunia. Ya. Makanya di antara pelebur dosa-dosa kita, di antaranya adalah ketika Allah memberikan musibah kepada kita. Ya. Tapi musibah itu sendiri sebetulnya para ulama khilaf, apakah musibah itu sendiri itu udah berpahala atau bagaimana cara kita menyikapi musibahnya? Atau ulama yang benar adalah bagaimana kita menyikapi musibah tersebut. Ya. Jadi musibah itu sendiri ketika datang itu belum tentu berpahala, tapi cara kita menyikapi musibah baru bisa berpahala. Karena orang berbeda-beda dalam menyikapi musibah. Ada orang yang menyikapi musibah dengan sabar, kemudian mencari solusi, kemudian dia bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwanya, baru dia berpahala. Di sisi lain ada orang fasik yang mana ketika mendapatkan musibah justru dia tidak bersabar, malah malah justru mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya. Ya, makanya Nabi Ayub dikatakan inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab. Sungguhnya kami dapati seorang hamba yang paling bersabar adalah Ayub. Kenapa? Dia diuji 28 tahun sakit gitu kan, lumpuh semua. Bahkan kalau kita lihat baca tafsir Al-Qurtubi, Nabi Ayub itu ditaruh di tempat sampah, Pak. Sama kaum ditaruh tempat sampah selama puluhan tahun. Istrinya ngasih makan dari rumah. Bayangkan, diusir dari kaumnya. Sebelumnya menjadi nabi, ya tokoh panutan masyarakat, tampan, gagah, punya kekayaan, punya anak-anak banyak. Semuanya dalam waktu yang singkat, 3 hari 3 malam hilang semua. Tapi 28 tahun Nabi Ayub disuruh sama istrinya, kamu berdoalah. Kamu kan sudah jadi nabi, berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal kesembuhan kamu saja. Enggak usah minta anak-anak dulu. Apa dia kata dia? Saya malu. Saya sudah dikasih kenikmatan 30 tahun. Sedangkan saya diuji sama Allah baru 28 tahun. Bayangkan. Mengcompare-nya dengan kenikmatan yang dia dapatkan. Ya. Nah inilah makanya Nabi Ayub, hati orang di surga nanti seperti sabar Ayub. Sabarnya Nabi Ayub. Tampannya seperti akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad, tampannya seperti tampan Nabi Yusuf, bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh Nabi Adam, dan sabarnya hatinya seperti sabarnya Nabi Ayub. Kemudian kita lihat sini, kata Nabi SAW, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu didapatkan karena kebesaran juga dari kesusahan yang dia dapatkan, gitu ya. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Siapa yang ridha maka dia akan mendapat ridha Allah. Siapa yang ingkar maka dia akan mendapat ingkar dari Allah atau kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya berpuasa tatkala sedang panas-panasnya itu lebih berpahala daripada berpuasa ketika lagi dingin-dinginnya, gitu kata ulama. Makanya pahala tergantung daripada kesulitan yang dia dapatkan. Contoh, siapa di sini mes paling jauh? Nah, mes paling jauh pergi ke masjid berarti pahalanya semakin besar, kan gitu. Nah, makanya kalau mau pilih mes pilih paling jauh aja, Pak. Alhamdulillah mes saya dekat. Nah, itu jadi tergantung daripada kesulitan yang dia dapatkan, gitu kan? Wa inna Allah Ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Nah, kata ini para ulama ketika membaca hadis ini, mereka itu nangis kalau dalam setahun nggak sakit. Karena mereka tahu ketika dalam setahun gak sakit berarti tandanya Allah berpotensi tidak mencintai mereka. Sampai segitu takutnya. Karena udah pasti. Kalau dapat musibah, itu 2. Seorang muslim ketika dapat musibah, potong-potongannya 2 saja. Kalau enggak itu menjadi pelebur dosanya, kalau dia enggak punya dosa, maka itu menjadi pengangkat derajatnya. Simple saja. Tapi kita lihat orang lain sakit, kena musibah. Jangan kita katakan, kamu dosanya lagi digugurin. Seolah-olah dia banyak dosa. Jangan. Kalau kepada orang lain kita katakan, kamu sedang diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada diri sendiri kita katakan, Allah sedang menghapus dosa-dosa saya. Ya. Jadi jangan di-compare, Pak. Ya. Ketika lagi sakit, sepertinya Allah sedang mengangkat derajat tertinggi untuk saya. Nah, jangan begitu, salah ya, kebalik ya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan riya. Riya ini merupakan amalan syirik kecil, ya, syirik kecil. Dosanya dosa besar. Makanya kata Nabi SAW, akhwafu ma yakhafu, sesungguhnya suatu hal yang paling aku takutkan daripada Dajjal adalah riya. Mengapa kok Nabi SAW bisa lebih takut riya daripada munculnya fitnah Dajjal? Mengapa?
Karena yang pertama, Dajjal munculnya masih lama. Belum tentu kita ketemu Dajjal. Belum tentu. Bisa jadi kita mati duluan. Gitu. Yang kedua, penyakit riya bukan hanya bisa dirasakan oleh orang tak beriman. Tapi orang beriman, orang soleh pun dapat merasakan penyakit riya. Saya enggak. Saya paling berpotensi mendapatkan penyakit riya. Bagaimana enggak? Saya jadi imam. Saya jadi khutbah di sini. Saya kelihatannya soleh. Padahal belum tentu saya soleh. Kan begitu. Makanya penyakit riya bisa dihinggapi oleh semua kalangan. Makanya mengapa Nabi SAW takut, gitu kan? Sedangkan orang yang ketemu Dajjal nanti di hari kiamat itu hanya seburuk-buruk makhluk saja. Karena orang yang berada di hari kiamat adalah asyrarul khalqi indallah, yaitu seburuk-buruk makhluk. Maka kita jangan sampai mendapatkan hari kiamat. Ya. Karena ketika orang mendapat hari kiamat, ketemu hari kiamat, berarti dia seburuk-buruknya makhluk. Karena zaman semakin mundur, semakin dekat dengan hari kiamat, semakin buruk. Zaman semakin dekat dengan Nabi SAW semakin baik. Makanya mengapa 3 generasi terbaik adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Karena mereka dekat dengan Nabi. Sedangkan kita jauh dari generasi Nabi SAW. Menggambarkan kualitas kita seperti apa. Ya. Nah, kemudian di sini Allah katakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kan maksud daripada ayat ini adalah ayat terakhir, apa? Kalimat terakhir, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena orang yang riya berarti dia telah mencampur adukan peribadatannya dengan kesyirikan, begitu maknanya. Kemudian di sini Allah juga Rasulullah Allah katakan ya dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkuh. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan perserikatan dalam peribadatan. Jadi siapa yang melakukan kesyirikan maka sudah pasti tidak akan diterima amalnya. Jadi kalau riya ini ada apa namanya? Ada klasifikasinya, Pak. Para ulama tuh sampai memperinci. Kalau riya di awal bagaimana? Kalau riyanya di tengah-tengah amalan gimana? Kalau riyanya sudah beramal gimana? Contoh, riya di awal-awal amal. Kita sebelum takbiratul ihram, sebelum sholat, sudah niat dalam hati untuk supaya orang memuji kita, misalkan. Ini namanya riya di awal amal. Para ulama sepakat, riya yang dilakukan di awal amal, maka amalan yang dilakukan setelahnya tidak berpahala sama sekali. Dia sedekah sebelum amal beramal ya, di awal amal. Adapun riya yang muncul di pertengahan amalan. Contoh, lagi sholat maghrib, di rakaat kedua tiba-tiba muncul riya karena ada suara di belakang, misalkan suara siapa? Suara gubernur yang ikut jadi makmum kita, misalkan. Tiba-tiba menjadi lebih khusyuk sholatnya. Ini kan di pertengahan amalan. Sebelumnya nggak riya, tapi pertengahan tiba-tiba riya. Nah, kata para ulama, dirinci. Kalau dia melawan riya tersebut, maka dia berpahala. Bukan saja dia terbebas dari dosa, tapi dia juga berpahala. Ya. Dan juga terbebas dari dosa. Kalau dia menikmati riyanya tersebut, maka dia berdosa dan pahala amalannya gugur. Tapi dirinci juga. Kalau sholat yang satu paket, maka gugur. Tapi kalau sedekah yang beda-beda, misalkan pagi dia sedekah, siang dia sedekah, baru muncul riya pas siangnya, maka sedekah pagi tersebut enggak gugur gitu ya. Adapun kalau riya yang dilakukan setelah beramal, misalkan dia habis haji dan umroh tahun 2019, kemudian dia menceritakan amal haji tersebut dengan niat riya. Ini kan sebenarnya hajinya udah ketika haji dan umroh itu enggak riya, tapi baru muncul riya sekarang aja, ya kan? Nah itu juga bisa menggugurkan. Tapi kata para ulama dirinci juga. Ternyata beda. Kalau misalkan ini jarak beda ya antara amalan dengan riyanya, maka riyanya ini dosa tersendiri, sedangkan amalannya itu sudah berpahala. Inilah pendapat sebagian ulama. Sampai memperinci seperti itu ya, tempat-tempatnya begitu. Terus bagaimana kalau misalkan seorang dia dulunya riya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan-amalan sebelumnya itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, dua pendapat. Kata Ibnu Qayyim tidak diterima karena asalnya enggak ada pahalanya. Pendapat kedua, diterima. Sebagaimana seorang yang dulunya kafir kemudian masuk Islam, maka amal kebaikannya semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Hakim bin Hizam sedekah segala macam. Kemudian ketika masuk Islam, maka pahala sedekahnya semua jadi argo pahala lagi ketika dia masuk Islam. Kalau pahala yang sebelum dilakukan ketika kafir saja, ketika masuk Islam saja diterima, apalagi ketika dia sedang menjadi muslim, begitu kata para ulama. Pakai kias aulawi, kias prioritas. Kemudian
di sini indikasi seorang riya. Di sini kan Nabi SAW katakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal." Tahukah kalian apa yang paling aku takutkan daripada Al-Masih Dajjal? Mengapa Al-Masih Dajjal? Mengapa Dajjal dibilang Al-Masih? Kenapa Isa bin Maryam dibilang Al-Masih? Kenapa? Ya. Al-Masih itu tandanya kalau dalam Isa itu artinya karena dia bisa menyembuhkan, Masih. Ya. Tapi kalau Masih Dajjal tandanya mamsuh. Mamsuh itu matanya buta sebelah. Ya. Jadi beda antara makna Masih Isa dengan Masih Dajjal, beda. Ya, meskipun keduanya dapat gelar juga Al-Masih, tapi masih Al-Isa itu positif, dengan Masih Dajjal masih negatif gitu ya. Kemudian kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami ingin mengetahui. Kemudian kata Rasulullah, qala asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi karena tidak diketahui kecuali oleh orang tersebut dan Allah saja, gitu kan. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatah. Kemudian dia memperbagus salatnya karena ingin dilihat oleh orang-orang lain. Nah, jadi dalam permasalahan riya ini, Pak, ini harus penting kita tahu kaidahnya. Jadi amalan riya ini yang mengetahui itu hanya orang tersebut saja. Kita sebagai orang lain yang melihat orang lain harus berhusnuzon. Apalagi pada sama muslim. Ada orang muslim. Sholatnya bagus tiba-tiba di masjid. Tapi ketika di kamar sholatnya cepat dan sebagainya. Jangan kita katakan ini orang riya ini. Gak boleh. Karena yang kita hukumi adalah yang nampak saja. Dia nampaknya bagus sholatnya, udah berarti emang lagi pengen bagus saja kali kan gitu. Jangan kita hukumi dia riya, karena riya ini yang tahu hanya dia dan Allah. Amalan hati. Apakah kita bisa membelah dadanya dan kita mengetahui isi hatinya? Nggak bisa. Ya. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, ada seorang laki masuk masjid tiba-tiba bagus sholatnya ketika sholat berjamaah. Ketika lagi sholat sendiri sholatnya bentang-bentang. Dia riya Imam Ahmad. Apa jawab Imam Ahmad? Enggak. Dia bukan riya. Tilka barakatul muslimi 'alal muslim. Dia mendapatkan keberkahan muslim karena dia berkumpul dengan muslim lainnya. Dia dapat suasana ketika dia berjamaah, dia dapat suasana keberkahan. Karena kita terbiasa, Pak. Ketika berjamaah, dia lebih khusyuk dibandingkan sholat sendiri. Bukan berarti ketika berjamaah dia jadi riya, enggak. Belum tentu. Gitu. Orang sedekah di-upload di sosmed. Jangan langsung kita katakan jadi riya, belum tentu. Yang tahu hanya dia sama Allah. Tapi kalau kita pribadi, kita semua usahakan tidak perlu melakukan amal-amal demikian. Karena itu menjadi potensi untuk timbulnya riya dalam hati kita. Jadi bedakan antara menghukumi diri sendiri dengan menghukumi orang lain. Nah, ini penting. Ya. Orang mengupload video ketika dia umroh. Jangan kita katakan orang umroh aja riya. Maka kamu belah hatinya, belah dadanya. Tidak. Tapi kita katakan barangkali dia ingin mengabarkan kepada keluarganya karena dia sedang sehat-sehat di sana. Atau ingin mengabarkan suasana di sana sehingga kita rindu dengan Baitullah. Ya husnuzan. Tapi kalau dalam diri sendiri, kita lagi umroh, nggak perlu kita selfie. Ketika nggak usah dihukumi sendiri. Karena kita tahu keadaan kita seperti apa. Kita tahu lemah iman kita. Ya, nah, gitu ya. Jadi bedakan antara dua hal ini. Cukup gak ya? 29 dah. InsyaAllah bab ke-37 kita lanjutkan nanti di minggu depan insyaAllah. Ada yang ingin bertanyakan, Pak? Silakan. Ada? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak ya, snacknya.